Pada video kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik. Masih dalam pembahasan Kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mau tahu apa itu? Tonton video ini hingga selesai agar kita tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Nedi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat ruqyah syar'i dan tata caranya. Ada beberapa syarat ruqyah syar'i, diantaranya adalah 1. Dengan nama Allah dan sifatnya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, meyakini bahwa kesembuhan datangnya dari Allah. Adapun ruqyah hanyalah sebagai sebab semata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kebanyakan jimat dan raja-raja itu tidak dapat dimengerti bahasa dan maknanya. Dan kebanyakan di antaranya adalah syirik. Para ulama melarang jika tidak mengetahui maknanya. Adapun cara ruqyah syar'i yang dijelaskan oleh Dr. Firanda Andirja sebagai berikut. 1. Tiupkan dengan sedikit air liur atau tanpa air liur. Kedua, meniup berserta dengan air liur namun tidak banyak, sebagaimana kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah kepala kampung yang terkena gigitan kalajengking. Ibnu Hajar mengatakan bahwa tiupan itu di bawah tarapan meludah. Ketiga, meruqyah tanpa tiupan. Nabi seringkali mendoakan untuk kesembuhan kepada orang yang sakit. Faedahnya di sini adalah boleh menawarkan diri untuk meruqyah orang lain. Keempat, mencampur tanah dengan air liur. Caranya adalah menaruh air liur kita di tanah dan didoakan sebagaimana perkataan Imam Nawawi. Air liur itu dioleskan ke tempat yang sakit. Kelima, mengusap tangan ke tubuh. Keenam, ruqyah dan meniupkan ke dalam air. Ketika Nabi sholat, Nabi disengat oleh kalajengking. Lalu Nabi meminta air dan garam serta Nabi membaca surat 3 Qul dan mengusapkan ke tempat yang disengat kalajengking. Al-Quran merupakan obat bagi manusia, baik itu yang sakit batin maupun sakit fisiknya. Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa para sahabat sangat membenci jimat baik dari Al-Quran ataupun tidak. Para ulama khilaf tentang jimat yang berasal dari Al-Quran, boleh atau tidak jika digunakan. Teman-teman sekalian, Ustadz Firanda Andirja menjelaskan bahwa hukum jimat dari Al-Quran itu harus diperinci terlebih dahulu. 1. Jimat yang murni dari Al-Quran jika ditulis dengan menggunakan darah, ditulis pada kulit hewan yang najis, maka ulama sepakat tentang keharamannya, karena ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, jika ditulis dengan benda yang suci, maka di sini terjadi khilaf para ulama. Ada dua pendapat di dalamnya. Yang pertama adalah haram, dan ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibrahim An-Nakhai. Kedua, halal, dan ini merupakan pendapat sebagian salaf. Pendapat yang benar dalam persoalan ini adalah haram, karena Al-Quran dibaca bukan ditulis. Kedua, jika Al-Quran tercampur dengan selain Al-Quran apapun saja, maka para ulama sepakat bahwa ini adalah haram. Hafiz Al-Hakami mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa memakai jimat dari Al-Quran adalah haram, karena para sahabat sangat membenci menggunakan jimat meskipun itu berasal dari Al-Quran. Semoga dengan sedikit penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.